yang mengetahui perbedaan alif dan hamzah melebihi penggemar Atta Halilintar. Mengapa judul videonya seperti itu? Karena ini adalah sebuah doa dan harapan. Semoga kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia lebih mencintai ilmu-ilmu Islam daripada yang lainnya, terutama ilmu tata bahasa Arab, karena Al-Quran bahasa Arab, Al-Hadis bahasa Arab, kitab-kitab para ulama bahasa Arab. Kita sholat sehari semalam, sholat 5 waktu pakai bahasa Arab. Kita berdoa juga pakai bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak. Kita berdoa, sholat menggunakan bahasa Arab. Semoga kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara lebih mencintai bahasa Arab daripada bahasa yang lainnya. Lalu mengapa background videonya juga gambarnya halilintar atau petir? Karena ini adalah sebagai pengingat agar kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia semangatnya membara seperti halilintar, seperti petir yang menyambar-nyambar sehingga menggentarkan seluruh dunia Islam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengingatkan kembali pelajaran dari video sebelumnya, yaitu tentang perbedaan harf dan huruf. Huruf Arapegon, kita sekarang menggunakan huruf Arapegon. Kalau pelajaran pertama kita tidak menggunakan huruf Arapegon. Huruf Arapegon adalah hurufnya Arab, tetapi bahasa Ajam. Bahasa Ajam adalah non-Arab. Jadi sekali lagi, huruf Arapegon adalah hurufnya Arab, tetapi bahasanya Ajam. Jadi lawannya Arab adalah Ajam. Ajam itu non-Arab, bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa India, bahasa Inggris. Semua bahasa yang non-Arab disebut bahasa Ajam. Sekarang kita akan latihan menulis Arapegon. Perbedaan. Kalau hurufnya P, maka menggunakan fa titik 3. Kemudian kalau konsonan vokal, ya, kalau vokalnya E, berbunyi E, maka menggunakan harokat fathah tetapi di gelombang. Di gelombang seperti gelombang yang ada di bawah huruf itu, perbedaan itu ada bentuknya. Hanya saja di aplikasi HP kami tidak bisa ditaruh di atas, sehingga kami berikan contoh situ ya. Kalau E itu adalah harokat fathah yang dikasih gelombang. Perbedaan harfun dan hurufun. Yang pertama, harfun, haknya fathah, roknya sukun, harf. Ini adalah bentuk mufrad, mufradun, artinya tunggal. Cara menulis huruf Arapegon tunggal, ta, wawu, bunyi itu adalah ain atau ghin yang titik 3. G adalah kaf titik 1 di atas atau di bawah boleh, tunggal. Kemudian yang kedua, hurufun, haknya dhammah, roknya dhammah, ada wawunya, dibaca hurufun. Ini adalah jam'un. Jam'un artinya banyak. Cara menulis huruf Arapegon banyak. Kalau NZ, nya, itu adalah huruf ya tapi di titik 3, banyak. Di dalam bahasa Indonesia, karena kesulitan mengucapkan lafadz harfun, harf, maka walaupun satu harf tapi disebut huruf. Huruf, padahal huruf itu untuk banyak huruf. Kalau misalnya A itu disebut harf A, B harf B, bukan huruf. Tetapi sudah terlanjur di Indonesia jadi kita nyebutnya huruf. Jadi kalau kita nyebut huruf itu sebenarnya banyak, tetapi kita perlakukan untuk tunggal, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara alifun dan hamzatun. Antara alif dan hamzah. Ini harus diketahui. Yang pertama alif. Alif itu tidak bisa diberi harokat. Disebut mabni sukun, tetap sukun. Maka tidak bisa dibaca. Jadi alif itu tidak bisa dibaca. Kemudian yang kedua, hamzah. Hamzah bisa diberi harokat, bisa diberi harokat fathah atau kasroh atau dhammah, maka bisa dibaca.
Sekali lagi, alif tidak bisa dibaca, kalau hamzah bisa dibaca. Nahwu, contoh. Nahwu itu bahasa Arab, artinya contoh. C dalam tulisan Arab Pegon menggunakan huruf jim titik 3. Contoh. Jadi kalau C itu adalah jim titik 3. Contoh yang pertama, salah. Sin, alif, lam. Salah. Maknanya mengalir. Mengalir. Ingat, kalau E itu adalah harokat fathah bergelombang. Kemudian kalau adalah ain atau ghin titik 3. Mengalir. Yang kedua, sa'ala. Sin, hamzah, alif. Artinya meminta atau bertanya. Yang ketiga, ana. Artinya saya. Huruf pertama itu hamzah, kemudian nun, kemudian alif. Jadi alif tidak bisa dibaca, sedangkan hamzah bisa dibaca. Contoh yang paling jelas adalah contoh ketiga, ana, yang bermakna saya atau aku. Huruf pertama itu alif atau hamzah. Karena bisa diberi harokat maka disebut hamzah, bukan alif. Kemudian nun. Kemudian setelah itu alif. Jadi ana ini huruf pertama hamzah, nun, alif. Kemudian cara menulis hamzah. Cara menulis hamzah bisa diperhatikan di dalam layar kaca video. Hamzah strip, kemudian ada alif dikasih hamzah di atasnya. Strip ada alif dikasih hamzah di bawahnya. Strip ada wawu dikasih hamzah di atasnya. Kemudian strip ada ya dikasih hamzah di atasnya. Bagaimana cara menulisnya? Yang pertama contohnya, kalau hamzahnya di belakang kata, maka ditulis hamzah biasa seperti samaun. Sin, mim, alif, hamzah, samaun. Karena hamzahnya di belakang kata. Samaun artinya langit. Kemudian nisaun. Nun, sin, alif, hamzah. Karena hamzahnya di akhir kata, maka ditulis hamzah biasa. Nisaun artinya beberapa wanita. Kemudian kalau ada tulisan hamzah, sin, lam, mim, itu dibaca aslama boleh, aslim juga boleh. Nggak bisa dibaca Islam itu ya. Aslama berarti fi'il madhi. Kalau aslim fi'il mudhari, fi'il amar. Aslim atau aslama. Hamzah di atas aslama karena diharokati fathah, makanya alif dikasih hamzah di atas aslama. Kemudian strip Islam. Kalau diberikan harokat kasroh, biasanya hamzahnya ditaruh di bawah, di bawahnya alif, islamun. Hamzah, sin, lam, alif, mim. Kemudian contoh yang kedua, kalau sebelumnya huruf sebelumnya diharokati dhammah, maka hamzahnya diberikan wawu, ya wawu qoyah, mu'minun. Mu'minun itu hamzah, tapi ditopang oleh wawu karena huruf sebelumnya dhammah, mu'minun. Artinya orang iman. Kemudian mu'annatsun, mu'annatsun karena huruf sebelumnya di dhammah, makanya hamzahnya dikasih wawu, mu'annatsun. Kemudian su'alun, su'alun. Sin, hamzah, alif, lam, su'al, soal. Kemudian mu'ayyatun, mu'ayyatun itu dibaca, nggak bisa dibaca mu'yatun karena huruf sebelumnya di dhammah, maka dibaca mu'ayyatun seperti mu'annatsun. Kemudian contoh yang ketiga, sa'ala, itu tidak bisa dibaca su'lun ya, tapi sa'ala. Sa'ala, karena hamzahnya di tengah, huruf sebelumnya fathah, sa'ala. Artinya meminta atau bertanya. Kemudian kalau hamzahnya seperti itu, ya ditopang oleh ya, maka dibaca su'ilah. Su'ilah, ditanya atau dipinta. Kalau sa'ala meminta, kalau su'ilah dipinta atau ditanya. Kemudian qara'a. Qara'a. Hamzahnya di akhir tapi itu berupa fi'il madhi, maka qara'a artinya membaca. Kalau ditopang ya quri'a artinya dibaca. Quri'a. Sekarang kita akan membahas tentang alif. Alifun ada 3 jenis. Yang pertama alifun qaimatun, yaitu alif yang tegak berdiri. Berdiri tegak. Nahu zana. Zana, zai, alif, nun. Zana artinya berhias. Kemudian yang kedua jaza, artinya boleh. Yang kedua alifun layinatun, alif layinah, lentur atau bengkok.
Nama lainnya adalah alifun maksuratun. Nahu zana artinya berzina. Jaza artinya membalas. Kalau salah baca maka salah arti. Seharusnya dibaca zana. Zanya yang panjang tapi dibaca zana maka salah arti. Kalau zana yang pertama tadi artinya berhias. Kalau zana artinya zina. Kalau jaza artinya boleh. Kalau jaza artinya membalas. Kemudian yang ketiga alifun mamdudatun, alif yang dibentang. Ciri-cirinya alif di tengah kalimat diakhiri hamzah. Nahu sauda'u, setelah ada alif hamzah itu disebut alif mamdudah. Sauda'u dan baydha'u. Sauda'u artinya hitam, baydha'u artinya putih. Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan alif dan hamzah. Untuk lebih lengkapnya silakan baca di dalam kitab susunan kami Ma'rifatut Thalibin. Bagi peminat kitab-kitab susunan kami silakan hubungi Kang Maman. Nomor HP atau WA 0813 8099 3448. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan katsira.